Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati sejawat, senior, guru besar, pembicara dan moderator yang hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang kita kasih judul Vaksin Datang, COVID Menghilang, sebuah harapan dan pertanyaan. Tinjauan keilmuan seputar vaksin. Maksud dan tujuan daripada diskusi ini tentu saja untuk kita semua, sejawat dokter, tenaga medis, dan tenaga kesehatan. Mungkin kita dalam praktek sehari-hari sering tanya pasien juga tentang vaksin COVID-19 ini, dan juga tentu kita lihat banyak sekali di media pembicaraan tentang ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari narasumber yang menurut kita semua tentu saja yang paling berkompeten untuk menyampaikan informasi tentang vaksin COVID-19 ini. Kami mengatakan bahwasanya adanya vaksin ini tentu saja merupakan harapan semua pihak, harapan masyarakat, dan juga termasuk harapan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Namun tentu saja hal-hal yang masih menimbulkan pertanyaan perlu segera mendapat jawabannya. Misalnya, berapa persen dari masyarakat Indonesia yang harus disuntik vaksin ini kalau memang ada vaksinnya untuk bisa mencapai herd immunity dari vaksin. Kemudian efektivitas vaksin, efek samping, kehalalan, dan sebagainya. Tentu saja malam ini kita bicara dalam tataran ilmu. Bila ilmu berbicara, tentu mudah-mudahan kebijakan akan mengikutinya. Malam ini kami sudah mendapat konfirmasi kesediaan pembicara. Pertama, Dr. Kunchoro Harimurti dari penyakit dalam, konsultan GERD MSc. Kemudian Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, KAI. Dr. Kunchoro akan bicara tentang peran uji klinis pada pengembangan vaksin baru. Prof. Iris akan bicara soal vaksin dan imunologi. Juga tadi bersama kita Dr. Elena Burhan, MSc, spesialis paru konsultan. Apakah bila vaksin COVID-19 yang efektif dan halal digunakan, apakah masalah COVID-19 itu selesai? Ini adalah satu pertanyaan yang penting. Kemudian ada bersama kita, terima kasih Profesor Dr. Amin Subandrio, PhD, SPMK, konsultan. Nah, ini mungkin satu topik yang sangat-sangat bagus sekali, pertanyaan semua orang tentang vaksin merah putih. Kemudian hadir bersama kita Profesor Dr. Kusnandi Rusmil, dokter spesialis anak konsultan MM, yang akan menyampaikan tentang kejadian ikutan pasca imunisasi. Tentu saja moderator pada malam hari ini sesuai dengan topik kita, Ketua Pengurus Besar PAPDI, Dr.
Sally A. Nasution, spesialis penyakit dalam, KKV Finasim FACP. Juga telah hadir bersama kita. Penanggap pada malam hari ini adalah Dr. Haji Nasrian Nazar, spesialis bedah Venax, konsultan trauma, Dr. Norman Zainal, SPOT, MKes. Kemudian kawan-kawan dari ID Wilayah, Ketua ID Wilayah Sulawesi Tenggara, Dr. Laude Rabiul Awal, SPB KBD. Ketua ID Wilayah Maluku Utara, Dr. Alwia Asegaf, MKes. Ketua ID Wilayah Bengkulu, Dr. Haji Safriadi, MM. Dan Dewan Pertimbangan ID Wilayah Bengkulu, Dr. Haji Hamzah, MM. Ketua ID Wilayah Sulawesi Tengah, Dr. Komang Adi Sujendra, SPPD. Nanti seperti biasa, moderator akan memberikan kesempatan 15-20 menit pada masing-masing pembicara. Kemudian penanggap bisa menanggapi dalam 3-5 menit. Setelah itu kita beri kesempatan kepada peserta untuk bisa bertanya, dan kalau ada waktu kita akan diskusikan. Dan terakhir adalah closing statement dari masing-masing pembicara. Nanti di antara setelah semua penanggap menyampaikan tanggapannya, mungkin untuk moderator, karena kita ini hampir seharian tuh di webinar saja, duduk di depan komputer, mungkin Dr. Sally bisa mempersilahkan nanti setelah semua penanggap kepada Dr. Rica Amelia untuk memimpin senam webinar selama 3 menit untuk kita semua dengan tetap duduk di kursi. Sebelum kami serahkan forum kepada Dr. Sally Nasution, marilah kita tetap untuk mendoakan sejawat kita yang sakit untuk cepat sembuh, dan kita semua yang sehat untuk tetap sehat, dan mendoakan kepada sejawat kita yang telah gugur untuk mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita mengheningkan cipta sejenak untuk berdoa. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai, terima kasih. Kami juga informasikan acara ini juga dibuka dalam link YouTube. Untuk itu langsung saja kami silakan forum ini kepada moderator Dr. Sally A. Nasution, SPPD KKV Finasim FACP, Ketua PB Papdi. Kepada Dr. Sally, silakan. Baik, terima kasih Dr. Zul Asdi, spesialis bedah MKes, host malam ini yang luar biasa. Beliau juga Ketua ID Wilayah Riau. Terima kasih Dok atas kesempatannya. Ya, jadi ya topik kita malam ini memang topik yang hot issue ya. Saya lihat di sini sudah 500 lebih nih teman-teman yang bergabung.
Dan seperti tadi yang disampaikan dari Dr. Zul, bahwa pembicara kita juga pada malam ini pembicara yang sangat luar biasa, yang kompeten di masing-masing keilmuannya. Dan topik kita vaksin datang, COVID menghilang, sebuah harapan dan pertanyaan. Dan malam ini kita akan melakukan tinjauan keilmuan seputar vaksin tersebut. Baik, saya tidak memperpanjang waktu. Saya mengundang pembicara pertama, Dr. Kunchoro Harimurti, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri MSc. Beliau akan menyampaikan topiknya peran uji klinis pada pengembangan vaksin baru. Jadi dalam rangkaian pengembangan vaksin baru ini kita lihat dulu apa peran uji klinis dalam sebelum kita yakin bahwa vaksin baru tersebut memang layak untuk dipakai dan aman. Silakan Dr. Kunchoro, saya tadi sudah lihat beliau sudah join dengan kita di sini. Baik, terima kasih Dr. Sali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terhormat Dr. Zul Asdi sebagai tuan rumah atau host acara malam ini, terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir dan berdiskusi di sini. Dr. Sali Amanasution, senior saya, bos saya di PAPDI. Selamat malam, terima kasih. Para guru besar, para senior, dan sejawat sekalian. Ya sekali lagi terima kasih sudah mengundang saya pada forum yang sangat terhormat ini untuk sekedar berbagi ilmu dan kemudian nanti kita berdiskusi mengenai hal-hal yang terkait dengan vaksin, khususnya vaksin COVID-19 ini. Topik yang dimintakan ke saya adalah mengenai peran uji klinis pada pengembangan vaksin baru. Sebenarnya topik ini sudah saya pernah sampaikan pada webinar PAPDI beberapa waktu yang lalu. Jadi saya di sini juga minta izin kepada Ketua Umum PAPDI untuk menyampaikan kembali topik ini. Mungkin silakan, Dr. ada sedikit modifikasi dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sebelum saya share screen dulu. Mudah-mudahan sudah terlihat ya slide saya. Sudah bisa, Dr. Kunchoro. Baik. Jadi malam ini yang akan kita diskusikan untuk topik ini adalah sedikit prinsip mengenai pengembangan vaksin baru, kemudian tahapan-tahapan pada pengembangan vaksin baru, terutama dalam aspek uji klinisnya. Kemudian khususnya untuk uji klinis fase 3 yang merupakan baku emas dalam menilai efikasi atau manfaat serta keamanan vaksin baru. Dan nanti sedikit sebagai pengantar saja mengenai pengembangan vaksin baru COVID-19 yang mudah-mudahan juga akan dibahas oleh pembicara selanjutnya. Kalau kita bicara mengenai vaksin baru, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah mengenai definisinya. Vaksin baru atau novel vaccine tidak hanya merupakan vaksin yang pertama untuk penyakit tersebut, tapi juga disebut sebagai novel vaccine kalau dia merupakan jenis yang pertama berdasarkan mekanisme proteksinya. Kita tahu bahwa mekanisme proteksi dari berbagai jenis vaksin itu bermacam-macam. Bila ada satu mekanisme baru yang diperkenalkan untuk memproteksi sebuah penyakit infeksi, maka itu tetap disebut sebagai novel vaccine. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bahwa dalam proses pengembangannya itu harus melalui berbagai tahapan yang kita kenal, mulai dari tahap preklinis, in vitro, dan in vivo, kemudian pelaksanaannya atau penerapannya pada manusia dalam bentuk uji klinis mulai dari fase 1, fase 2, fase 3, sampai fase 4 sebagai post-marketing surveillance. Hal yang ketiga adalah dalam pengembangan vaksin baru harus dilakukan sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh berbagai otoritas atau badan internasional. Setidaknya ada 3 badan yang mengeluarkan panduan-panduan yang
harusnya dilakukan oleh berbagai perusahaan pengembang vaksin atau badan pengembangan vaksin, yaitu dari Eropa, European Medicine Agency, kemudian WHO, dan juga FDA dari Amerika Serikat. Jadi memang ada prinsip-prinsip umum yang digunakan sebagai panduan dalam pengembangan vaksin, pengembangan kandidat vaksin yang sudah dikemukakan oleh organisasi-organisasi tadi. Kemudian setiap vaksin punya jalur pengembangan yang unik. Itu tergantung pada karakteristik tipe vaksin. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ada berbagai macam tipe proteksi vaksin atau mekanisme vaksin dalam memproteksi penyakit, ya, baik itu vaksin yang hidup tapi dilemahkan, kemudian ada subunitnya, kemudian ada vaksin yang berasal dari asam nukleat, baik DNA maupun RNA, kemudian dari protein-protein lainnya. Kemudian juga jalur pengembangan vaksin yang unik ini didasarkan juga pada epidemiologi penyakit, kemudian siapa populasi targetnya, dan ada atau tidaknya vaksin yang tersedia sebelumnya untuk penyakit tersebut. Kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan vaksin itu pada awal pengembangan vaksin biasanya sudah ditetapkan apa yang disebut sebagai target product profile (TPP) atau profil produk target, yaitu hal-hal yang harus dipenuhi dalam pengembangan vaksin tersebut, sehingga bila dalam proses pengembangannya target tersebut atau profil target tersebut tidak dicapai, maka vaksin tersebut harus dihilangkan atau harus dihentikan pengembangannya. Oleh karena itu kita sering mendengar bahwa ketika awal pengembangan sebuah vaksin itu biasanya ada banyak sekali kandidat, bisa puluhan atau bahkan bisa ratusan, tapi nantinya yang akan berhasil itu hanya beberapa saja. Ini dikarenakan karena vaksin-vaksin yang sebagian besar vaksin yang lain atau kandidat vaksin yang lain itu tidak bisa memenuhi yang disebut sebagai target product profile. Juga dalam pengembangan vaksin baru, berbagai perusahaan yang mengembangkan vaksin tersebut harus mendapatkan dukungan dan mengintegrasikan informasi-informasi seperti ini, yaitu pertama siklus hidup dan epidemiologi dari patogennya, kemudian imun kontrol dan escape, jadi profil immunogenicity-nya, kemudian antigen, serta formulasi dari vaksinnya, serta yang tadi sudah disebutkan uji preklinis dan uji klinis vaksin. Jadi 3 slide yang tadi saya sampaikan itu merupakan dasar-dasar yang perlu diketahui dan dipenuhi oleh pengembang vaksin ketika memulai pengembangan vaksin baru atau novel vaksin. Sekarang kita masuk ke uji klinis. Jadi atau uji-uji yang dibutuhkan dalam pengembangan vaksin yang dimulai dari uji preklinis, yaitu ketika ada upaya untuk menemukan dan menentukan target dari vaksin yang akan dikembangkan. Ini kemudian masuk ke dalam fase preklinis, kemudian masuk ke pembuatan dari berbagai formulasi vaksin tersebut, termasuk penentuan antibodinya. Setelah itu dikerjakan, biasanya ini dikerjakan di hewan dan in vitro, serta in vivo, kemudian masuk ke uji yang dikerjakan pada manusia. Mulai dari fase 1, fase 2, fase 3, dan biasanya setelah lewat dari fase 3 kemudian mendapatkan persetujuan dari otoritas setempat. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa pengembangan vaksin itu mulai dari awal, ya, dari fase preklinisnya hingga uji klinis, kemudian sampai ke persetujuan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dikatakan rata-rata 15 tahun pengembangan vaksin baru itu untuk sampai pada
persetujuan dari otoritas seperti FDA atau seperti BPOM di Indonesia. Saya sedikit mendetailkan mengenai fase-fase uji klinis pada pengembangan vaksin. Pada fase 1 biasanya dibutuhkan kurang dari 100 subjek, dan fase 1 ini fokus pada aspek safety atau keamanan serta imunogenisitasnya. Jadi pada fase ini dipastikan bahwa diuji cobakan pada subjek-subjek yang sehat dan dipastikan tidak ada efek simpang yang berbahaya. Kemudian masuk ke fase 2, di sini sudah mulai lebih banyak jumlah subjeknya. Selain aspek keamanan dan imunogenisitas yang lebih diperdalam, ada yang disebut sebagai proof of concept. Jadi di sini setidaknya di fase 2 ini sudah didapat bayangan gitu bahwa pada kondisi seperti apa kira-kira ini nanti bisa memberikan proteksi pada subjek manusia. Pada fase 2 ini juga ditentukan dosisnya, cara pemberiannya, dan apakah dia diberikan sekali, 2 kali, ada boosternya atau tidak, kemudian intervalnya berapa kali. Di fase 2 ini semua dipastikan. Setelah itu masuk ke fase 3, di mana di sini dibuktikan efikasinya pada subjek yang lebih banyak. Di sini disebutkan bahwa bisa lebih dari 1.000 bahkan sampai puluhan ribu subjek yang dibutuhkan untuk mendapatkan data terutama efikasinya, selain juga aspek safety-nya atau keamanannya juga semakin dilihat ya, karena semakin banyak jumlah subjek yang dilibatkan, adverse event atau efek simpang atau kejadian-kejadian yang lebih jarang terjadi mungkin akan lebih terlihat di sini. Terakhir disebut sebagai fase 4 atau kadang-kadang disebut sebagai fase 3B. Di sini yang dikerjakan sebenarnya adalah survei, sering disebut sebagai post-marketing surveillance. Jumlah subjeknya yang dikumpulkan datanya bisa sampai jutaan orang yang telah dilakukan vaksinasi. Di sini aspek keamanan masih diperhatikan ya, karena sekali lagi pada efek simpang yang terjadi sangat kecil, maka pada fase 4 ini bisa lebih terlihat. Kadang-kadang fase 4 ini juga bisa dimunculkan indikasi baru penggunaan vaksin. Nah, pada fase 1, fase 2, dan fase 3, evaluasi terhadap safety atau keamanan itu dikerjakan atau yang dilihat adalah efek pada lokal, sistemik, adverse event yang lain, dan yang paling penting adalah adanya serious adverse event atau tidak. Dan pada fase 4 dilakukan apa yang disebut sebagai yang namanya pharmacovigilance. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan uji klinis pada pengembangan vaksin untuk menilai manfaat dan keamanannya. Pertama, tentu pada semua penelitian yang menggunakan subjek manusia, aspek etika harus dikedepankan. Jadi kita harus memastikan bahwa apa yang dikerjakan pada penelitian mengenai vaksin ini, keamanan subjek yang diperhatikan. Kemudian semua penelitian mengenai vaksin harus disesuaikan dengan apa yang disebut sebagai deklarasi Helsinki, yaitu deklarasi hal-hal yang perlu diperhatikan pada penelitian yang menggunakan subjek manusia. Salah satu aspek etika yang penting adalah adanya informed consent, jadi semua subjek yang ikut dalam penelitian mulai dari fase 1, fase 2, dan seterusnya itu harus menyetujui bahwa dia ikut dalam penelitian. Dan juga aspek etika yang harus diperhatikan adalah adanya vulnerable subject, jadi subjek-subjek yang rentan yang mungkin dari aspek posisinya dia tidak bisa menolak untuk ikut dalam uji coba vaksin atau uji klinis vaksin. Sebagai contoh, uji klinis vaksin yang melibatkan tentara, yang melibatkan
dokter gitu, kadang-kadang itu mau tidak mau karena profesinya dia harus ikut dalam uji klinis tersebut. Nah, di sini kalau memang vulnerable subject itu ada, maka perlu ada perlindungan khusus terhadap mereka. Pada uji klinis mengenai vaksin, tentu juga perlu dilakukan dengan menggunakan kontrol, karena kita tahu kalau sebuah uji klinis atau sebuah penelitian tidak menggunakan kontrol, maka kita tidak bisa memastikan efektivitas, efikasi, dan keamanannya. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan outcome. Penentuan outcome dalam sebuah uji klinik juga sangat penting, mengingat bahwa outcome-outcome ini seringkali dipilih outcome yang tidak terlalu penting secara klinis. Seperti misalnya penentuan peningkatan titer antibodi memang barangkali penting pada uji klinis fase 1 dan fase 2. Tapi pada fase 3 mungkin kita harus melihat aspek-aspek klinis yang lebih penting, seperti misalnya timbulnya penyakit, kemudian apakah banyak pasien yang masuk ke rumah sakit atau tidak, dan sebagainya. Kemudian penentuan outcome ini juga penting untuk menentukan jumlah subjek nantinya. Karena jumlah subjek yang dibutuhkan dalam sebuah uji klinis itu sangat menentukan apakah nanti dia akan membuktikan bahwa uji klinis ini bermanfaat atau berbahaya bagi subjek-subjek, bagi manusia yang nanti akan diberikan vaksin tersebut. Aspek lain yang juga penting dalam melakukan uji klinis adalah adanya randomisasi. Jadi menetapkan bahwa subjek ini masuk ke dalam kelompok yang mendapat vaksin atau tidak mendapat vaksin, itu harus berdasarkan alokasi secara random, sehingga kedua kelompok punya profil klinis yang penting yang sama di awal, yang comparable di awal, sehingga nanti kalau kita menemukan adanya perbedaan antara efektivitas pada kelompok yang diberikan vaksin dan tidak, maka itu semata-mata karena vaksinnya, bukan karena perbedaan karakteristik subjeknya. Blinding juga penting, karena kita tahu bahwa sebuah uji klinis yang dilakukan blinding, baik blinding terhadap subjek, peneliti, dokter yang merawat, atau yang menilai outcome, itu dapat menghindari bias. Dan terakhir adalah aspek analisisnya, apakah kita menggunakan prinsip intention to treat atau per protokol, yaitu apakah kita menganalisis pada semua subjek yang menyelesaikan uji klinis atau tidak menyelesaikan uji klinis. Kemudian juga dalam analisis ini penting untuk dinilai juga apa yang disebut sebagai vaccine effectiveness atau vaccine efficacy atau VA. Dari sini kita bisa menentukan magnitud besarnya efek dari vaksin yang diberikan terhadap subjek manusia. Nah, kenapa uji klinis fase 3 ini perlu pada pengembangan vaksin baru? Kenapa kita tidak hanya cukup misalnya, kalau uji klinis fase 1 dan fase 2-nya sudah menunjukkan imunogenisitas yang tinggi, antibodinya yang terbentuk bagus, apakah itu tidak cukup untuk langsung diberikan kepada manusia? Ada beberapa alasan kenapa uji klinis fase 3 ini harus dikerjakan. Pertama, uji klinis fase 3 merupakan baku emas atau desain untuk membuktikan manfaat dan keamanan strategi pencegahan dan pengobatan penyakit. Dengan melakukan uji klinis fase 3 yang sahih, yang benar, maka risiko biasnya akan rendah. Yang kedua, uji klinis fase 3 biasanya dilakukan pada populasi yang sesuai dengan target sasaran. Jadi bukan hanya pada populasi, pada pasien sehat, dewasa, muda yang sehat, tapi juga mungkin sudah mulai dikembangkan ke usia lanjut, anak-anak, atau subjek-subjek yang memang menjadi target sasaran vaksin ini pada setting sehari-hari. Jadi efeknya itu akan langsung gitu, tidak dikira-kira. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disebutkan bahwa uji klinis fase 3 itu dilakukan sampai pada puluhan ribu subjek, sehingga efektivitasnya akan lebih terlihat, dan efek simpang atau adverse event yang jarang itu bisa teridentifikasi. Dan yang terakhir adalah bahwa ternyata, nanti akan disampaikan contoh-contohnya, ada kemungkinan hasil uji klinis fase 3 ini tidak sejalan dengan fase-fase sebelumnya. Nanti akan saya sampaikan slide-nya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa uji klinis fase 3, terutama untuk
fase 3 ini itu bisa dipakai untuk meminimalkan bias yang sering terjadi pada berbagai penelitian. Kita tahu pada uji klinis itu kita merekrut subjek, kemudian kita mengalokasikan subjek secara random menjadi kelompok eksperimental dan kelompok kontrol, kemudian diikuti subjek tersebut sampai terjadinya outcome yang dihitung dengan adanya incidence rate-nya, kejadian terjadinya penyakit. Pada fase rekrutmen itu sering terjadi yang namanya bias seleksi. Kemudian pada fase membagi kelompok menjadi eksperimental dan kontrol itu sering terjadi yang namanya bias alokasi atau allocation bias. Dan yang berikutnya ada yang namanya bias performa. Jadi dalam pelaksanaan uji klinis, kalau subjeknya tahu dia mendapat vaksin atau tidak, maka dia punya perilaku mungkin yang berbeda dengan orang yang tidak mendapatkan vaksin. Kemudian pada saat penilaian outcome, orang yang menilai outcome bisa terjadi bias atau yang disebut sebagai bias observasi, dan pada saat melakukan analisis sering terjadi bias yang disebut sebagai confounding bias atau perancu. Bias seleksi ini diatasi dengan melakukan penetapan kriteria inklusi dan eksklusi yang baik. Bias alokasi ini diatasi dengan adanya randomisasi yang merupakan sesuatu yang harus dikerjakan pada sebuah uji klinis fase 3. Bias performa diatasi dengan follow up yang baik, ya, jangan sampai ada pasien yang lost to follow up dan sebagainya. Kemudian bias observasi ini dilakukan dengan cara melakukan blinding. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa ternyata dari berbagai sejarah pengembangan vaksin itu ada hal yang tidak sesuai antara hasil dari uji klinis fase 2-nya dan fase 3. Ini saya sampaikan ada 5 contoh vaksin, 2 diantaranya adalah vaksin-vaksin untuk pencegahan penyakit. Saya mungkin hanya fokus pada 2 hal tersebut ya. Pertama adalah vaksin untuk pencegahan herpes genital atau HSV-2. Ini ternyata uji klinis fase 3-nya menunjukkan hasil yang tidak efektif. Jadi dari uji klinis fase 2-nya itu antibodinya terjadi sesuai pada infeksi alamiah herpes genital tersebut. Tapi ternyata peningkatan antibodi itu tidak diikuti dengan proteksi. Ternyata pada 2 kelompok, baik yang mendapat vaksin maupun yang mendapat placebo, sama-sama tidak sama-sama jumlah kejadian herpes genitalnya. Jadi vaksin untuk pencegahan herpes ini kemudian tidak dikembangkan lebih lanjut. Kemudian satu lagi contoh yang baris terakhir, yaitu vaksin untuk pencegahan infeksi Staphylococcus aureus. Masalah pada pengembangan vaksin ini adalah selain dia tidak efektif juga tidak aman. Pada uji klinis fase 2-nya dikatakan terbentuk antibodi yang cukup, yang tinggi pada hari ke-28 dan antibodi tersebut menetap selama 1 tahun. Jadi ketika uji klinis fase 2-nya ini selesai, para penelitinya yakin bahwa ini akan bisa memproteksi terhadap infeksi tersebut. Dan juga pada uji klinis fase 2-nya tidak ditemukan adanya serious adverse event satupun. Tapi ternyata pada uji klinis fase 3-nya, uji klinis ini akhirnya dihentikan sebelum selesai karena pada analisis di tengah-tengah itu tidak terdapat perbedaan kejadian infeksi antara kelompok yang diberikan vaksin dan yang tidak. Dan bahkan terdapat lebih banyak kejadian multi-organ failure dan kematian pada kelompok yang diberikan vaksin. Jadi inilah kenapa kita harus menunggu uji klinis fase 3, mengingat bahwa ada cerita-cerita sebelumnya, ada sejarah sebelumnya yang menunjukkan bahwa uji klinis fase 2 saja itu ternyata tidak cukup untuk membuktikan banyak hal yang tadi sudah saya sampaikan. Selain vaksin-vaksin untuk terkait dengan infeksi ini, ada banyak vaksin lain. Ada vaksin mengenai untuk C-peptide, kemudian vaksin untuk non-small cell lung cancer, dan juga vaksin untuk berhenti merokok yang semuanya gugur di tengah jalan karena uji klinis fase 2-nya tidak sesuai dengan uji klinis fase 3-nya.
Sedikit saya bicara mengenai pengembangan vaksin baru COVID-19. Jadi sebenarnya sejak bulan April lalu WHO sudah mengemukakan yang tadi sudah saya sampaikan target product profile untuk vaksin COVID-19. Jadi di dalam target product profile dari WHO ini sudah disebutkan karakteristik seperti apa yang diinginkan dan yang penting dari sebuah vaksin yang ideal, khususnya untuk vaksin COVID-19 ini. Kemudian juga sudah ada dokumen panduan mengenai pembuatan atau manufaktur dari vaksin COVID-19 ini oleh FDA dan oleh European Medicine Agency. Selain itu juga kita tahu ada yang disebut sebagai ACTIV, yaitu Accelerating COVID-19 Intervention, Therapeutic and Vaccines. Itu adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh National Institute of Health yang dia menginisiasi partnership antara pemerintah dengan swasta untuk mempercepat penemuan obat-obat dan vaksin. Kemudian juga kita kenal ada yang namanya COVAX. COVAX ini merupakan inisiatif dari WHO untuk juga mempercepat penemuan hal-hal yang terkait dengan diagnosis, terapi, dan pencegahan termasuk dalam hal ini vaksin, yang kemudian untuk vaksin ini di-lead oleh Gavi. Gavi itu adalah Global Alliance of Vaccine Initiative yang menghimpun kerjasama dari berbagai negara untuk mempercepat pembuatan vaksin dan mempercepat akses terhadap pemberian vaksin nantinya kalau ternyata memang vaksin COVID-19 ini efektif. Ini adalah karakteristik ideal dari vaksin SARS-CoV yang kita bisa dapatkan dari berbagai literatur. Pertama tentu harus excellent profil keamanannya. Yang kedua adalah tidak ada kontraindikasi. Kejadian efek sampingnya harusnya minimal. Minimal itu artinya ringan dan transien atau sementara. Kemudian harusnya dapat diberikan pada semua kelompok umur, ya termasuk pada usia lanjut maupun pada anak-anak. Kemudian vaksin yang ideal itu harusnya bisa menginduksi imunitas yang protektif dengan cepat dengan efikasi minimal 70%. Kemudian tidak menimbulkan imunopatologi dan tidak ada bukti terjadinya antibody dependent enhancement atau ADA. Ini ada beberapa uji klinis fase 1 atau fase 2 dari vaksin COVID-19 yang sudah dipublikasi dari Lancet, kemudian dari Nature dan sebagainya. Kita bisa lihat di PubMed, dan setahu saya sampai sekarang belum ada satupun yang melaporkan hasil dari uji klinis fase 3-nya. Jadi kalau lihat gambar ini, ternyata yang sedang mengerjakan uji klinis fase 3 itu ada banyak perusahaan, ada sekitar 10 atau 11 perusahaan, tapi sampai sekarang belum ada yang menyelesaikan laporan untuk fase 3-nya. Kita tunggu mungkin dalam beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan laporan ini bisa kita terima sebagai dasar bagi kita untuk menyatakan apakah vaksin ini efektif dan aman atau tidak. Nah, dengan adanya gerakan-gerakan tadi, ACTIV dan COVAX, itu pembuatan vaksin untuk COVID-19 ini dipercepat atau diakselerasi dari yang tadi biasanya memakan waktu sekitar 10 sampai 15 tahun dengan cara tadi bisa dipercepat dalam waktu 6 sampai 18 bulan. Dan kalau kita lihat di sini, khususnya untuk FDA ini dapat mempercepat pengembangan vaksin dengan berbagai cara. Pertama, ada yang namanya fast track dari desain produknya. Kemudian ada breakthrough dari desain terapinya. Kemudian approval yang dipercepat. Kemudian review yang diprioritaskan, serta ada yang disebut sebagai emergency use authorization. Terakhir, saya bisa simpulkan bahwa pertama, proses pengembangan vaksin baru harus melalui berbagai fase yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang kedua, penelitian preklinik hingga uji klinik fase 3 harusnya dilakukan sesuai dengan panduan dan syarat-syarat dari uji klinis tersebut, sehingga vaksin yang dihasilkan selain terbukti mempunyai manfaat dan efikasi yang baik, juga mempunyai profil keamanan yang excellent. Kondisi pandemi yang berdampak luas membuat upaya pengembangan vaksin COVID-19 ini dilakukan dengan cara melakukan akselerasi pengembangan vaksin, namun tentu akselerasi yang dilakukan tetap harus memperhatikan apa yang disebut sebagai profil produk target
yang sudah disepakati dan tetap harus melalui prosedur yang sudah baku. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Terima kasih Dr. Salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kuncoro, jelas sekali. Mudah-mudahan kita semua paham kenapa uji klinis fase 3 ini sangat penting bagi pengembangan vaksin yang baru ini. Baik, sejauh sekalian ini menarik, sudah lebih dari 900 partisipan yang bergabung. Dan kita akan lanjutkan ke pembicara berikutnya. Tentu saja ini penting ya, karena kita sebagai dokter tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan vaksin nantinya kepada pasien kita, tapi juga kepada kita sendiri. Nah, ini kan perlu kejelasan untuk keamanan, efikasi dan sebagainya. Saya mengundang pembicara yang kedua. Ini sahabat saya nih, Dr. Erlina Burhan, MSc, spesialis paru, konsultan. Dr. Erlina sudah hadir? Sudah. Ya. Sudah. Oke, beliau akan menyampaikan topik apakah bila vaksin COVID-19 yang efektif dan halal digunakan, masalah COVID-19 ini selesai. Baik, silakan Dr. Erlina, waktunya 20 menit. Ya, terima kasih Dr. Salih. Saya akan menyampaikan topik sesuai dengan yang diminta oleh panitia, yaitu tentang apakah bila vaksin COVID-19 yang efektif dan halal digunakan, maka masalah COVID di Indonesia akan selesai. Sebetulnya kalau hanya menjawab ini cukup 2 slide saja. Saya akan mengatakan belum selesai. Tetapi Dr. Salih memberi saya waktu 20 menit, jadi panjang, saya ya, 20. panjang, jadi terpaksa saya bikin slide-nya agak banyak sedikit ya. Oke, silakan. Ya, jadi ini saya ingin menyampaikan sebagai pendahuluan bahwa COVID-19 ini perkembangannya sangat dinamis, ya, mulai dari bagaimana terjadinya, kemudian manifestasi kliniknya, obatnya. Sekarang kita bicara vaksin, dan vaksin juga banyak masalahnya. Apakah sudah melalui uji klinis yang baik, yang seperti yang disampaikan oleh Dr. Kuncoro tadi ya. Dan untuk itu kita dituntut untuk belajar terus, karena potensi penularan ini cukup mudah ya, bisa langsung, tidak langsung, bahkan ada potensi airborne sekarang, dan juga kita tahu bahwa virus ini bermutasi, dan juga banyak hasil-hasil PCR yang persisten positif, kemudian kita memikirkan tentang kemungkinan reinfeksi, dan kita semua tahu bahwa obat spesifik belum ada, uji klinis obat baru terus dikembangkan, dan hasilnya kita belum tahu, dan juga terjadi perubahan perilaku dan kehidupan sosial manusia saat ini, dan mudah-mudahan perubahan ini ke arah yang baik tentunya. Dan kemudian tentang vaksin, apakah ini endgame, akhir dari segala-galanya, bahwa COVID akan selesai? Ya, ini saya ingin mengatakan bahwa vaksin COVID yang ideal di Indonesia ini adalah harusnya vaksin yang efektif, yang aman, dan yang halal. Jadi 3 hal ini yang perlu kita perhatikan. Ya, bagaimana menilai vaksin itu efektif atau tidak? Pertama kita lihat efikasi vaksin. Efikasi vaksin itu adalah seberapa banyak terjadi penurunan insiden sebuah penyakit, dalam ini COVID, pada kelompok yang diberikan vaksin dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan vaksin. Dan ini perlu RCT. Ya. Kemudian yang perlu diketahui juga adalah efektivitas vaksin. Ini artinya bahwa vaksin itu mempunyai kemampuan untuk memberikan proteksi dan mencegah penyakit. Dan ini dipengaruhi oleh berbagai hal, keadaan fasilitas kesehatan, kemungkinan munculnya kejadian yang tidak diinginkan, serta juga analisis intention to treat atau ITT-nya. Ya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas vaksin. Yang pertama dari faktor penjamu, dan kemudian juga dari vaksin sendiri. Dari faktor penjamu ada masalah usia, ada masalah komorbid, ada masalah paparan, ada masalah waktu pemberian vaksin, dan dari vaksinnya sendiri juga bagaimana cara pemberiannya, jenis vaksinnya apa,
saya tadi agak terlambat mengikuti kuliah atau paparan dari Dr. Kuncoro, mungkin juga sudah disampaikan tadi jenis vaksin ya, apakah itu dari virus yang dilemahkan atau yang dimatikan, ataukah bagian dari virusnya dan lain-lainnya. Kemudian juga komposisi dari vaksinnya dan cara kerja vaksin. Sementara itu WHO merekomendasikan bahwa vaksin COVID-19 yang dapat digunakan, ya ini kriteria dari WHO ya, bahwa vaksin tersebut dapat menurunkan risiko infeksi penyakit minimal 50%. Ya, jadi minimal 50%. Kalau di bawahnya berarti itu tidak direkomendasikan. Jadi 50% ke atas dengan confidence interval 95%. Dan juga dengan efikasi minimal 30%. Kita tahu tadi efikasi adalah kemampuan mencegah menurunkan insiden ya. Jadi kalau minimal insidennya menurun 30%, misalnya dapat menurunkan insiden 40-50%, nah itu bagus sekali. Ya. Nah, kemudian juga kita harus tahu tentang keamanan vaksin. Jadi vaksin yang aman itu adalah tadi sebagian sudah diterangkan oleh Dr. Kuncoro, adalah vaksin yang harus melalui berbagai tahap uji sebelum diberikan kepada manusia dan juga harus dievaluasi dan diberikan lisensi oleh Badan POM. Ya, kalau di Amerika kan FDA namanya ya, kita Badan POM. Dan setelah pemberian harus juga dilakukan pemantauan berkala. Nah, pada saat ini pada kondisi pandemi, maka Badan POM berhak memberikan keterangan Emergency Use Authorization atau EUA terhadap vaksin dengan memperhatikan berbagai penilaian ya, itu tadi efikasi, keamanan dan lain-lain. Kalau untuk Indonesia perlu juga satu lagi faktor kehalalan. Hingga saat ini ya, hingga detik ini saat kita bertemu ini, Badan POM belum mengeluarkan keterangan tertulis mengenai Emergency Use Authorization penggunaan vaksin COVID-19, walaupun santer beberapa pekan belakangan dikatakan bahwa akan diberikan November, tapi ternyata itu tidak sesuatu yang tidak mungkin karena tahapan-tahapannya belum dilakukan. Ya, kemudian juga vaksin itu untuk Indonesia terutama harus dinyatakan halal. Terdapat 3 proses dalam menyatakan kehalalan suatu produk, yaitu penelusuran bahan dan proses produksi. Kemudian juga sistem jaminan halalnya dan juga uji laboratorium. Hingga saat ini Kemenkes sudah bekerja sama dengan Badan POM dan juga Majelis Ulama Indonesia untuk mengidentifikasi keamanan dan kehalalan dari kandidat vaksin yang akan masuk ke Indonesia. Termasuk yang sekarang sedang diuji coba di Bandung. Perkembangan vaksin saat ini ya, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Kuncoro, di dunia ini ada 34 uji klinis fase 1 ini ya. Ada 14 jenis uji klinis fase 2 saat ini yang sedang berlangsung untuk COVID dan 11 uji klinis fase 3. Dan kemudian ada 6 limited yang mendapat emergency use pada kondisi terbatas. 6 vaksin ya, tapi tidak di Indonesia. Ya, ini adalah beberapa 6 vaksin yang saya sampaikan tadi yang terbatas mendapat emergency use dari negara masing-masing. Pertama ada Gamaleya Research Institute dari Rusia, kemudian juga Vector Institute dari Rusia, CanSino Biologic dari Cina, ya ada ini, kemudian ada dari Wuhan juga, Wuhan Institute of Biological Product itu yang nama ininya Sinopharm, ya kemudian juga Beijing Institute of Biological Product dan yang keenam adalah Sinovac Biotech Cina, dan vaksin ini adalah merupakan vaksin yang inactivated virus, jadi virus yang dilemahkan. Ini uji klinis fase 3-nya di Brazil, Indonesia, Chili, Bangladesh, dan Turki. Inilah yang sekarang sedang dilakukan uji klinisnya di Bandung yang Sinovac dari Sinovac Biotech Cina ini, dan diperkirakan nanti akan ada interim analisisnya di Januari, walaupun dikatakan analisis 2 bulan ke depannya bulan Maret, tapi dari diskusi-diskusi yang berlaku setelah tim dari Bandung, Prof. Kusnandi dan kawan-kawan menyampaikan interim analisisnya di bulan Januari, maka kemudian Badan POM akan mempelajarinya dan
paling cepat dalam 20 hari akan dikeluarkan emergency use authorization, ya. Jadi sampai Desember ini rasa-rasanya belum akan ada yang divaksinasi di Indonesia. Ya, jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada kerjasama Sinovac dengan Bio Farma di Bandung. Saat ini tim dari Unpad melakukan penelitiannya dan itu sudah tahap hampir selesai. Ya, Januari 2021 nanti akan ada interim analysisnya. Semua tahapan vaksinasi sudah dilakukan, mulai dari VO screening, visit 0 itu screening, kemudian visit 1 adalah penyuntikan pertama, V2 adalah penyuntikan 2, dan visit 3 adalah pengambilan darah setelah penyuntikan kedua. Dan ini sudah hampir rampung, kita tinggal tunggu saja bagaimana nanti hasilnya. Ini semua kita deg-degan nih, mudah-mudahan ini kabar baik ya. Ya. Oke, ini tadi saya sudah sebutkan bahwa kita menunggu pertimbangan Badan POM untuk pemberian emergency use authorization, dan bila ini sudah ada maka vaksin jadi dari Sinovac ini akan masuk ke Indonesia sekitar 3 juta dosis, dan kemudian juga bahan bakunya akan diberikan ke Bio Farma untuk memproduksi vaksin ini dengan perkiraan 15 juta dosis, akan jadi 15 juta dosis. Jadi akan ada 18 juta dosis di depan mata ini, dengan kalau kita lihat hitungan seperti ini. Ya, kemudian juga ada vaksin merah putih. Nah, ini ada Prof. Amin nanti akan menerangkannya, saya sekilas saja bahwa ini menggunakan isolat virus yang bertransmisi di Indonesia, dan pengembangan vaksin ini dikerjakan oleh ahli Indonesia dan produksi Indonesia. Ya, ada 6 institusi yang mengembangkan vaksin ini, dipimpin oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, ada Prof. Amin dan kawan-kawan, ada juga LIPI, ada UI, UGM, ITB, dan UNER. Jadi ini betul-betul merah putih ya. Ya, sekarang vaksin dan masalah COVID di Indonesia. Ini sedikit lagi ini ya. Kondisi yang diharapkan ini, idealnya begini. Jadi kalau ada dilakukan vaksinasi COVID-19, maka harus ada juga pertimbangan dari sudut pemerintah, regulasinya bagaimana, pendanaannya bagaimana, kemudian di masyarakat juga, apakah bersedia divaksin, kesediaan masyarakat bagaimana. Juga ada isu kehalalan vaksin. Di medsos, saya melihat banyak beredar surat formulir penolakan vaksin yang ada narasinya untuk ditandatangani. Jadi saya kira kita sebagai dokter jangan ikut-ikut menyebarkan formulir demikian sebelum kita tahu secara komprehensif bagaimana. Ya, kemudian tentu saja bila seseorang sudah divaksin maka akan menimbulkan kekebalan individu. Tapi jadi pertanyaan adalah kadar antibodi setelah divaksin itu seberapa tinggi? Dan kemudian juga berapa lama vaksin itu mampu memberikan imunitas terhadap COVID-19. Ini pertanyaan yang sekarang banyak dari dokter Indonesia memikirkan hal ini. Dan juga kalau kapan perlu ada booster atau ulangan, apakah vaksin yang sekarang ini perlu diulang atau cukup 1 kali saja, ya. Dan juga apakah kemudian setelah sekian 60% masyarakat Indonesia diberi vaksin akan terjadi herd immunity yang ideal sehingga permasalahan COVID-19 selesai. Ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ya. Ya, tadi saya sudah sebutkan sepintas ya bahwa ada peran pemerintah dan masyarakat ya, dan kalau untuk regulasi tentu saja kita sebagai dokter dalam ini PBID atau organisasi profesi bisa memberikan masukan kepada pemerintah terutama tentang regulasi, tentang pendanaan kita nggak berdaya itu ya. Tetapi kita juga ke masyarakat memberikan informasi edukasi tentang vaksin ini secara transparan, terbuka, dan edukatif sehingga tidak ada penolakan anti vaksin yang tidak relevan ya. Ya, sedikit tentang herd immunity ini mungkin semua sudah tahu bahwa sekelompok masyarakat menjadi kebal karena vaksin ya.
Jadi yang saya sebut herd immunity di sini adalah karena vaksin, bukan karena infeksi natural atau karena terinfeksi penyakit. Jadi kalau sudah terjadi herd immunity, walaupun ada satu orang yang sakit ini yang terinfeksi, dia tidak akan menularkan kepada orang sekitarnya karena sekitarnya sudah kebal, begitu ya. Demikian juga orang yang kebal, banyak orang yang kebal ini kemudian karena dia tidak sakit, dia akan melindungi kelompok kecil orang yang rentan. Ya, jadi herd immunity ini karena vaksin, itulah yang kita harapkan sebetulnya. Ya, ini sedikit tentang kalau kita melakukan simulasi ya. Jadi misalkan suatu patogen X dalam hal ini COVID memiliki nilai RO4, maka satu individu itu dapat menularkan ke 4 individu lainnya kalau satu orang terinfeksi. Ya, dengan asumsi populasi tersebut benar-benar rentan nih. Jadi kalau satu orang infeksi, maka kalau dia berada di komunitas yang rentan, maka resiko dia menularkan terhadap 4 orang lainnya itu ada. Nah, sehingga penghitungan batasan herd immunity ini dengan rumus itu adalah 1 kurang 1 per RO sama dengan 0,75, artinya dibutuhkan sekitar 75% orang yang telah imun di dalam satu populasi tersebut agar muncul efek herd immunity. Jadi kelompok besar melindungi kelompok kecil yang rentan. Ya, tetapi perlu disampaikan bahwa herd immunity ini yang terbaik adalah intervensinya intervensi vaksin, bukan penyakit terinfeksi secara natural. Nah, tadi kita bicara tentang bagaimana tentang kadar antibodi COVID-19 ini. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti berapa lama antibodi dapat bertahan dalam tubuh. Banyak penelitian dan tetapi memberikan hasil yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa antibodi IgG ini masih dapat terdeteksi hingga 3-4 bulan pasca gejala, tapi ada juga yang mengatakan sekitar 12 bulan. Jadi belum ada trial yang masih penelitian cross seksional kecil-kecilan sehingga tidak ada angka yang pasti ya. Ya, saya sampaikan tadi ada penelitian dari Adam dan Ibarondo juga meneliti tentang bagaimana keberadaan titer IgG ini meningkat dalam 3 minggu setelah infeksi pertama dan mulai berkurang mulai dari 8 minggu. Jadi 2 bulan saja sudah mulai berkurang dan dikatakan setelah 3 bulan habis ya. Kemudian dari Ibarondo mengatakan bahwa pas individu dengan COVID derajat ringan itu penurunan titer antibodinya cepat sekali, 24 bulan selesai, habis. Sementara pasien dengan derajat yang lebih berat itu antibodinya akan bertahan lebih lama. Ya, jadi ini beberapa perkiraannya setelah penelitian, tapi tadi sekali lagi saya katakan ini bukan suatu penelitian yang besar ya, hanya sedikit saja jumlah pasiennya. Jadi intinya adalah bahwa antibodi ini tidak bertahan lama, hanya 2 bulan, 3 bulan, hanya satu dari satu negara melaporkan sampai 12 bulan. Ya, ini ada satu studi dari UK. Ini cukup banyak nih ya. Ada 350.000 orang ya, subjeknya lumayan banyak. Dilakukan kadar antibodi IgG-nya. Jadi ini dilakukan sekitar bulan Juni, bulan Juli itu maka didapatkan dalam waktu kurang lebih 3 bulan ditemukan 26% terjadi penurunan kadar antibodi ya. Paling banyak pada usia di atas 75 tahun dan asimptomatik. Jadi kalau orang tua dan atau orang yang tanpa gejala maka penurunan kadar antibodinya itu bisa terjadi dalam 3 bulan. Itu ada 26% ya yang begitu ya. Nah, respon imun ini barangkali kalau untuk vaksin berbeda dengan natural infection yang saat ini ada, tapi kita belum tahu karena memang belum ada hasilnya. Belum jelas ya, dan kita lihat di sini kalau terjadi kemungkinan imunitas yang kelompok itu menurun sehingga terjadi risiko reinfeksi, maka mungkin butuh booster. Itu kesimpulan dari penelitian antibodi ini. Tapi tentu saja ini bukan untuk vaksin, tapi adalah untuk penelitian karena penyakit
yang didapat secara natural. Nah, bagaimana dengan vaksin Sinovac ya? Ini di Cina, ini bukan yang di Indonesia sekarang. Pada fase 2-nya dari 600 subjek sehat di Cina ya dilakukan kelompok intervensi. Jadi ada yang divaksinasi di hari 014 dan hari 0 dan 28. Ternyata tidak ada perbedaan bermakna serokonversi pada kelompok dua kelompok ini. Tetapi antibodi bertahan atau meningkat sampai 28 hari setelah vaksinasi kedua. Ya, meningkat setelah vaksinasi kedua itu yang hari ke-28, tetapi setelah itu tidak ada hasilnya karena belum ada evaluasinya. Jadi kita belum tahu apakah setelah 28 hari ke depan ini yang fase 2 ya, masih ada proteksi untuk pasien. Makanya kita sangat menunggu-nunggu ini penelitian yang di Bandung supaya kita tahu durasi proteksinya ini berapa lama. Ya, ini juga hanya ingin memperlihatkan bahwa penurunan neutralizing antibody ini sebanding dengan pertambahan usia. Jadi pada usia muda itu antibodinya itu lebih tinggi dibandingkan kalau usianya tua lebih cepat menurun. Nah, ini ada sedikit tentang salinan dari peraturan Presiden Republik Indonesia mengenai vaksin ya. Kita lihat sedikit saja. Ini kalau kita lihat di sini bahwa pemerintah yang terakhir ini ya, yang nomor 6 dari pasal 2 mengatakan pemerintah mengutamakan pengadaan vaksin COVID-19 dari dalam negeri. Jadi mudah-mudahan peraturan Presiden ini akan dilaksanakan ke depannya sehingga kita memang menunggu vaksin merah putih. Tapi memang saya dengar dari Prof. Amin itu akan baru 2022 ada hasilnya. Jadi sementara kita masih memakai Sinovac yang dari Cina ini. Ya, kemudian juga di pasal-pasal selanjutnya maka dikatakan bahwa penugasan pengadaan ini diberikan kepada PT Bio Farma. Di sini juga terlihat anak perusahaannya bisa dilibatkan seperti Kimia Farma dan lain-lain ya untuk pengadaan vaksin ini, dan juga bekerja sama dengan lembaga internasional seperti yang disebutkan oleh Dr. Kuncoro tadi, yaitu Gavi, Global Alliance for Vaccine and Immunization, dan juga CEPI, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Ini adalah pihak-pihak yang terlibat ya. Ya, pelaksananya bagaimana? Dikatakan bahwa Kemenkes bertanggung jawab untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan menetapkan kriteria prioritas penerima vaksin siapa, wilayah mana yang duluan, jadwalnya kapan, tahapannya bagaimana, standar pelayanan vaksinasinya bagaimana. Ini adalah tugas dari Kemenkes ya. Walaupun kita tahu ya negara kita memang sedikit-sedikit agak-agak bagaimana gitu ya, Kemenkes yang harusnya bertanggung jawab, tapi yang banyak bicara malah kementerian yang lain ya. Tapi memang dikatakan yang lain bicara karena terlibat juga, karena COVID ini banyak melumpuhkan banyak departemen, jadi sehingga semua berbicara katanya ya. Baik, ini peran lembaga pemerintah, saya sudah katakan tadi, ada yang menyediakan uang, ada yang melakukan diplomasi internasional untuk mendapatkan vaksin ini. Kita tahu Bu Retno, Menteri Luar Negeri bersama Pak Erick Thohir, Menteri BUMN ke Cina untuk melakukan diplomasi internasional pembelian vaksin ini ya. Kemudian juga Menteri Luar Negeri memberikan dukungan untuk mengkoordinasikan pemerintah daerah untuk pemberian vaksin, dan juga pengawasan diberikan kepada Badan POM untuk mengeluarkan emergency use authorization atau izin edar juga ke depannya, dan menjamin bahwa vaksin ini mutu dan keamanannya sesuai dengan yang diharapkan. Ya, ini saya sedikit menyampaikan 6 kelompok prioritas penerima vaksin. Ini disampaikan waktu itu oleh Menko Pak Erlangga ya, bahwa kelompok pertama adalah mencakup tenaga medis. Nah, ini kita nih ya. Kemudian para medis yang melakukan kontak tracing dan pelayan publik mencakup TNI, Polri, aparat hukum. Kelompok kedua adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat di daerah, kecamatan, RT RW, tenaga pendidik, kemudian aparat pemerintah, peserta BPJS yang kelompok PBI ya, penerima bantuan iuran, dan yang keenam adalah
masyarakat yang lain, sisanya yang berusia 19 sampai 59 tahun. Ini tidak dapat, anak-anak belum menjadi prioritas di sini ya. Anak-anak di bawah 19 dan orang tua di atas 60 tahun ke atas. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa adanya vaksin ini belum tentu menyelesaikan permasalahan COVID-19 di Indonesia, dan vaksin yang diedarkan di Indonesia harus memenuhi kriteria efektif, aman, dan halal. Dan belum diketahui pasti berapa lama antibodi COVID-19 dapat bertahan dalam tubuh, dan penelitian terbaru menunjukkan dalam 3 bulan terdapat penurunan kadar antibodi. Dan tidak perlu terburu-buru, ini dari PBID mengatakan demikian, dari PAPDI mengatakan demikian, dari PDPI mengatakan demikian, dan juga yang kelompok dokter banyak mengatakan jangan buru-buru ya untuk mengedarkan vaksin yang belum secara ilmiah uji klinis efektif dan aman. Jadi kita sabar menunggu ya, terutama hasil dari penelitian dari Prof. Kusnandi di Unpad ya, kita tunggu, mudah-mudahan hasilnya baik sesuai harapan kita bahwa efektif, aman, dan juga kemudian ada sertifikasi halal dari MUI. Dan terakhir saya ingin sampaikan bahwa vaksin ini tidak menghilangkan kewajiban untuk melakukan protokol kesehatan karena berbagai pertimbangan tadi. Terima kasih Dr. Sally, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Saya kembalikan kepada Dr. Sally. Ya, baik. Terima kasih Dr. Erlina, jelas sekali. Jadi sambil menunggu uji klinis fase 3, 3M tetap ya Dr. Erlina ya, setuju sekali. Baik, makasih Dok. Kami mengundang pembicara berikutnya yang sudah kita tunggu-tunggu juga ini, Profesor Dr. Kusnandi Rusmil, spesialis anak konsultan MM. Prof. Kusnandi akan menyampaikan topik mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini juga hal yang sering kali ditanyakan baik oleh sejawat maupun oleh masyarakat. Silakan Prof. Kusnandi, waktunya 20 menit Prof. Prof. Kusnandi, tadi saya sudah lihat bergabung. Ya, Prof. masih di mute, Prof. Maaf. Ya, minta tolong di-share ininya. Tadi saya sudah kirim bahan ini saya. Ya. Oke, baik. Yang ini ya, Prof. ya? Ya, betul. Oke, silakan, Prof. Ya, kebetulan saya akan membicarakan sedikit tentang kejadian ikutan pasca imunisasi atau vaksin safety. Slide. Ya, saya belum kepada yang terhormat belum lupa tadi ngomongnya stres soalnya. Ya, yang terhormat para pembicara, kemudian Dr. Sally sebagai pembawa acara dan juga para penanggap ya, dan pembicara itu Pak Kuncoro, Prof. Iris, Dr. Erina Burhan, Prof. Amin ya. Jadi saya akan mencoba. Ini kita lihat sini ya, yang sering terjadi pada habis imunisasi. Ya, usai imunisasi bayi berusia 2 bulan meninggal. Ya, slide. Nah, ini ada lagi. 2 balita meninggal usai suntik campak. Nah, slide lagi. Ini ada di koran semua ini pada waktu habis pekan imunisasi nasional. Ya. Membunuh bayi dengan vaksin. Bayi 2 bulan tewas setelah diimunisasi di Jakarta Utara. Nah, ini yang akan menjadi beban kita kalau nanti ini ya, karena ada isu-isu yang begini gitu ya. Slide. Ya. Nah, vaksin tadi sudah dikatakan adalah produk biologis yang mengandung antigen penyakit. Ya. Apabila diberikan kepada tubuh, maka akan menumbuhkan zat anti terhadap penyakit tersebut. Ya, slide. Nah, ini kita lihat, ya. Ini cakupan vaksinasi, ya. Ini cakupan vaksinasi naik. Kalau kita nanti ada vaksin, cakupan naik. Penyakit moga-moga turun, ya. Ini cakupan. Tapi dia ada reaksi simpang, ya. Reaksi simpang, orang-orang pada takut divaksin, maka cakupannya akan menurun dulu. Nah, nanti ada KLB. KLB jadi orang berani lagi divaksin.
Nanti divaksin lama-lama ya, kalau ini terus ini pada menurun kejadiannya, lama-lama dia kita menurun. Yang kita harapkan terjadi eradikasi. Ini yang kita harapkan walaupun ini masih jauh. Ya, slide. Nah, definisi KIPI menurut WHO adalah setiap kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi setelah pemberian imunisasi. Kejadian ikutan ini tidak harus memiliki hubungan sebab dan akibat dengan vaksin. Ya, slide. Nah, klasifikasinya adalah seperti itu. Ya, adalah pertama, reaksi vaksin itu sendiri atau kesalahan program, teknik pelaksanaannya kurang baik, atau karena reaksi suntikan, atau reaksi kebetulan koinsiden dan tidak diketahui. Ya, slide. Nah, kita ketahui bahwa vaksin itu terdiri dari antigen penyakit. Ada stabilizer, ada adjuvan, ada antibiotik neomycin, ada juga zat pengawet. Nah, ini semuanya akan memberikan reaksi kepada tubuh kita. Ya, masing-masing tubuh kita itu mempunyai reaksi yang berbeda. Ada yang tahan, ada yang tidak tahan. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang reaksi vaksin itu bisa macam-macam penyebabnya. Ya, bisa oleh karena pengawetnya, ya, bisa juga oleh antibiotik atau bisa oleh karena adjuvan, bisa juga oleh stabilizer, oleh karena antigennya. Sehingga kita memang juga harus hati-hati. Tapi pada umumnya sebagian besar sih aman, hanya beberapa kurang lebih berapa persen lah ya. Slide. Nah, ini kita bisa lihat reaksi ringan setelah imunisasi. BCG kemerahan, merah-merah ya. Itu ya, pasti itu kalau di BCG. HIP hanya reaksi lokalnya 5-10%, demam cuma 2-10%. Measles itu ya, ruam dan sebagainya. Polio paling ringan. Ya DTP yang agak banyak juga gitu ya, betul ya. DTP itu panasnya agak banyak ya, sedikit 50% ya, tapi tidak begitu tinggi ya. Slide. Nah, ini yang berat. Ya, tetanus, bisa neurotis brachial, bisa terjadi anafilaksis. Ya, kejadiannya itu 0-1 jam dan rata-rata seperjuta dosis itu 1-6. Jadi kemungkinannya kalau umpamanya anafilaksis itu, kalau umpamanya tetanus itu antara 1-6 dari sejuta orang. Tapi masalahnya kalau yang disuntik sejuta orang atau 5 juta orang, itu ada banyak juga jadinya kalau sekaligus gitu ya. Nah, demikian juga ada yang kita sebut persistent inconsolable crying, itu ya, nangis terus menerus, itu kejadiannya agak sering pada anak-anak ya, dan kadang-kadang ada yang encephalopati, tapi ini juga jarang, kejadiannya 0-1/1 juta. Ya, slide. Nah, ini kesalahan program. Kesalahan program ini adalah tidak steril. Kadang-kadang kita nggak sengaja, tapi kadang-kadang yang di lapangan itu ya, bisa mungkin pemakaian ulang alat suntik karena terpaksa, atau sterilisasi tidak sempurna, vaksin atau pelarut terkontaminasi, pemakaian sisa vaksin, salah pakai pelarut, ya. Nah, kemungkinan perkiraan KIPI-nya apa? Abses lokal, sepsis, infeksi. Kadang-kadang yang hebat bisa sampai kematian kalau ada terjadi shock anafilaksis, ya. Atau vaksinnya tidak efektif. Slide. Nah, kesalahan program juga bisa kesalahan nyuntik yang harusnya pamannya kayak BCG intrakutan disuntik subkutan. Pemberian DPT, DT kurang dalam. Suntikan atau ada yang dibokong yang seharusnya di paha gitu ya. Atau cara penyimpanan vaksin tidak benar ya, sehingga dia tidak berefek atau dia vaksinnya beku. Transportasi kurang baik ya. Mungkin dia jadi panas, jadi kurang efektif ya, atau mengabaikan kontraindikasi. Slide. Nah, reaksi yang berhubungan dengan kecemasan. Nah, kadang-kadang bukan karena vaksinnya, karena orang cemas saja. Biasanya ini umpamanya anak-anak SMP kebanyakan yang kita lihat dibaca orang, anak-anak itu satu kelas teriak-teriak atau pingsan setelah disuntik, ternyata itu histeria konversi yang ada gitu ya, seperti ini. Ya, histeria massal. Ya, slide. Nah, atau yang kebetulan
ya kebetulan kejadian ini setelah disuntik kejang. Nah, sebetulnya dia memang tidak divaksin pun kalau disuntik, kalau timbul panas dia kejang. Jadi kejangnya itu oleh karena kejang demam, bukan karena oleh vaksin. Ya, slide. Ada lagi kejadian yang tidak diketahui, ya kira-kira. Jadi kita nggak tahu. Nah, kita harus catat apa reaksinya, ya. Jadi kita harus catat apa yang terjadi, gitu ya. Slide. Nah, kita harus tahu tentang pentingnya mengenal kontraindikasi. Karena kalau kita tidak hati-hati akan timbul reaksi vaksin yang sebetulnya dapat dihindari. Sehingga kita diperlukan pengetahuan siapa-siapa yang boleh divaksin, siapa-siapa yang tidak boleh. Ya, slide. Nah, contoh indikasi kontra. Ya, semua vaksin kalau dulunya riwayatnya ada anafilaksis terhadap vaksin, ya atau komponennya, jangan diberi lagi gitu ya. Ini kontraindikasi ya. Anafilaksis DTP atau campak reaksi yang berat atau pada MAM ada defisi imun ya sehingga terjadi imunosupresi atau pada hepatitis B terjadi reaksi anafilaksis atau alergi yang berat ya. Slide. Nah, jadi kalau kita lihat kausal KIPI, ini kita bisa lihat dari reaksi KIPI yang terkait komponen vaksin. Ya, reaksi KIPI ya yang terkait oleh karena cara pemberiannya ya atau oleh karena vaksinnya itu sendiri. Reaksi KIPI akibat kesalahan prosedur. Reaksi KIPI akibat kecemasan atau takut disuntik atau koinsiden tadi. Nah, vaksin COVID ini kita belum tahu ya, kita belum mengenal baru. Tapi pada fase 1, fase 2 tadi oleh Ibu Erina Burhan tadi sudah dikatakan bahwa ini aman ya di Wuhan ya. Ya moga-moga nanti di fase 3 juga nanti kita akan melihat ya. Yang dilihat di fase 3 itu yang pertama adalah keamanan, kemudian yang kedua adalah imunogenitas dan yang ketiga adalah efikasinya tadi yang tadi sudah dibilang dengan Ibu Erina Burhan. Ya. Slide. Nah, ini yang sering terjadi KIPI ringan, reaksi lokal ringan, dia ada nyeri, eritema, bengkak di daerah bekas suntikan, ya kurang 1 meter, timbul kurang 40 jam, ini kita kompres hangat aja. Jangan dikompres air dingin. Ya ada yang ngasih air dingin, jangan. Kita kasih kompres hangat karena di situ akan terjadi dilatasi. Sehingga pembuluh darah ke sana sehingga dia akan cepat sembuh. Ya. Jika nyeri kita kasih parastamol. Ya, kalau pada anak-anak itu 10 mg per kilogram badan, kalau pada orang dewasa biasanya kita ngasih 500 mg. Ya. Slide. Ya, slide. Nah, shock. Kita semuanya harus bisa. Kalau kita berani melakukan imunisasi, kita harus siap untuk mengatasi shock. Karena shock ini tadi dikatakan dari 1 juta mungkin timbul 1 atau 2 orang akan terjadi shock. Jadi dimanapun kita melakukan imunisasi harus sedia alat untuk mengatasi shock anafilaksis. Karena ini terjadi mendadak, ya. Kemudian kita suntik adrenalin, ya per 1000 semuanya harus sudah bisa. Ya kemudian kita stabilkan pasien, kita kasih dexamethasone, adrenalin dan sebagainya. Atau ada jantung berdebar, tekanan darah menurun, atau pingsan dan sebagainya, kita harus siap-siap dan kita pasang infus dan rujuk ke rumah sakit terdekat. Nah ini semuanya harus dipersiapkan kalau kita akan melakukan imunisasi. Jadi dimanapun kita melakukan imunisasi, alat-alat ini harus ada. Ya, jadi jangan sampai nggak ada. Nanti kalau ada apa terlambat. Ya, kalau ada shock itu walaupun kejadiannya sedikit, nah itu akan membawa orang akan menjadi tidak percaya lagi sama program imunisasi. Slide. Nah, KIPI yang harus dilakukan itu KIPI yang serius, terutama yang kejadian berkaitan dengan vaksin baru. Ini kan vaksinnya baru, ya. Walaupun fase 1, fase 2 tadi Ibu Erina Burhan mengatakan tadi udah baik, aman dan sebagainya, tapi fase 3 ini kan lebih banyak. Ya, jadi kita mencari pada orang-orang yang lebih banyak
tentu nanti dapatnya juga lebih banyak kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, sehingga kita harus hati-hati di sini, ya. Slide. Nah, jadi siapa yang harus mendeteksi, ya? Yaitu orang tua, petugas kesehatan, ya, yang harus mendeteksi apa ini kejadian apa nih, oleh ada apa gitu ya. Kejadian harus dideteksi, ya. Apakah serius atau tidak, ya. Slide. Nah, dokter praktek swasta atau rumah sakit ini harus siap ya. Kalau terjadi apa-apa harus melapor. Jadi nanti kita kalau ada apa-apa nih harus melapor. Laporan itu dijadiin satu. Biasanya di dinas kesehatan. Ya di dinas kesehatan kabupaten dikirim ke tingkat 1, dijadikan satu. Kemudian kita lapor ke Depkes. Ya di situ ada formulirnya di dinas kesehatan. Ya biasanya di provinsi itu ada yang disebut Komda KIPI. Ya. Nah, itu bisa kita minta bantuan dengan Komda KIPI setempat ya dalam nanti kalau kita melakukan imunisasi massal dan lain sebagainya. Ya, slide. Nah, ini laporan KIPI ya kalau terjadi ya identitas orangnya, jenis vaksin, penanggung jawabnya siapa dan sebagainya. Jadi kita harus bikin yang terinci ya. Slide. Slide. Nah, tadi nih kita vaksin kita inactivated vaccine, tadi udah disebut sama Ibu Erlina. Ya, jadi vaksin ini adalah berasal dari kuman yang dimatikan. Ya, kuman itu dibikin dari virus juga, yaitu nah dan ini merupakan vaksin yang udah lama kita kenal. Kekurangan dari vaksin ini harus disuntikan beberapa kali. Minimal itu 2 kali. Sekarang kita menyuntiknya 2 kali. Ya, tapi dengan adanya uji klinis ini tadi kan Ibu Erina pengen tahu setelah 6 bulan tinggal berapa ininya kadar zat antibodinya gitu. Kan nanti kan begitu disuntik 2 minggu kemudian kita ukur kadarnya. Kemudian 3 bulan kita ukur kadarnya. Kemudian 6 bulan kita ukur kadarnya. Barangkali nanti kita lanjutkan lagi penelitiannya ya selama setahun gitu ya. Nanti setelah 9 bulan dan sebagainya. Sehingga kita tahu berapa kali. Karena memang kejelekan dari inactivated vaksin ini minimal suntikannya 2 kali. Itu minimal. Ya, karena memang dia kurang imunogenik dibandingkan vaksin yang hidup. Biasanya kita berikan cukup sekali. Contohnya kayak umpamanya varicella, nah itu cuma sekali kita berikan ya. Slide. Nah, ini komponen-komponen vaksin yang menyebabkan tadi reaksi ya, ajuvan, ya, pengawet, zat tambahan, ya, residual daripada pembuatannya, ini semuanya akan memberikan reaksi. Tiap-tiap orang reaksinya berlainan tergantung sensitivitas orang tersebut. Ya, slide. Ya, nah ini ada ADE, ya, antibody dependent enhancement. Ini yang ini ya. Ini pada prinsipnya bahwa terjadi reaksi antibody yang tidak tidak benar itunya ya. Tapi biasanya ini terjadi pada demam berdarah. Oleh karena demam berdarah itu mempunyai 4 antigen, biasanya terjadi pada infeksi yang kedua. Ya, jadi dia dulu udah pernah kena terinfeksi, terus kemudian disuntik dengan antibody dengan vaksin sehingga timbul reaksi. Ya nanti kalau kita tanya jawab nanti kita bisa menerangkan lebih lanjut karena susah kalau diterangkan dengan sedikit ya gitu ya. Slide. Nah, kesimpulannya, keamanan vaksin merupakan hal penting dalam menjamin kelangsungan program imunisasi. Kejadian ikutan pasca imunisasi dapat terjadi pada semua vaksin dan harus dilaporkan. Prosedur pemberian imunisasi yang benar dapat menggunakan KIPI dan kesalahan. Tenaga medis harus dapat memberikan penanganan KIPI yang sering, yang mengandung jiwa, misalnya shock anafilaksis. Slide. Sekian dan terima kasih. Baik, Gitu. terima kasih. Baik, makasih Prof. Kusnandi, jelas sekali. Jadi pertanyaan mengenai KIPI ini banyak sekali Prof yang mudah-mudahan sebagian besar sudah bisa terjawab dari presentasi yang disampaikan Prof. Kusnandi. Makasih Prof. Kami mengundang pembicara berikutnya, Profesor Dr. Iris Renggani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi,
beliau akan menyampaikan topik vaksin dan imunologi. Sepertinya sudah banyak pertanyaan yang mengarah ke topik ini. Mudah-mudahan nanti Prof. Iris bisa menjawab. Silakan Prof. Iris, waktunya 20 menit. Ya, terima kasih Dr. Sally. Saya akan mencoba share screen. Nah, ya, ini topik saya vaksin and immunology. Ini lingkup bahasan saya, jadi mungkin ada overlapping dengan yang lain, tapi tidak apa-apa supaya kita lebih bisa mendalami vaksinnya ya. Jadi cohort immunity tadi Dr. Elina sudah menyentuh juga. Yang penting adalah di sini saya nggak akan membahas banyak karena tadi sudah disentuh. Jadi kekebalan kelompok ya atau kekebalan komunitas itu minimal 70% ya, minimal. Kalau bisa lebih baik lagi ya, karena dengan adanya kekebalan 70% yang 30% itu bisa terlindungi ya dari infeksi, itu dari memotong rantai penularan ya. Kalau kita lihat di sini yang kuning-kuningnya inilah yang hasil vaksinasi. Ya ini walaupun orang sehat yang biru, tapi kalau nggak divaksin ada satu aja yang COVID ini, yang lain gampang sekali terkena ya. Karena itu tadi Dr. Sally sudah bilang mengenai 3M tetap harus tetap harus dilakukan. Nah ini kita lihat dengan adanya vaksin ini harapan, walaupun belum menyelesaikan masalah. Tadi Dr. Elina Burhan apakah sudah menyelesaikan masalah? Ya belum ya, karena kita harus lihat juga banyak kondisi-kondisinya. Jadi konsep imunisasi itu sebetulnya udah lama ya, sejak zaman Edward Jenner ya. Cacar itu buktinya sudah lenyap dari muka bumi ya, jadi variola dalam hal ini ya. Jadi artinya vaksinasi itu memang berguna ya, baru satu saja yang sudah lenyap, cacar. Mudah-mudahan penyakit-penyakit lain juga menyusul bisa lenyap ya. Dan sekarang kita ada COVID, itu lain lagi ya. Jadi kalau kita lihat imunitas itu ada dua ya, sebetulnya ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau yang pasif itu tubuh tidak membentuk antibodi, tetapi menerima antibodi ya, kayak IVIG misalnya ya, intravena imunoglobulin. Tapi kalau yang aktif itulah yang kita sebut vaksinasi. Jadi sebetulnya ada sedikit perbedaan kata-kata imunisasi dan vaksinasi. Ya, kalau imunisasi itu keseluruhan aktif dan pasif, dengan vaksinasi adalah imunisasi yang aktif. Jadi kalau memang kita lihat imunologinya, imunologi vaksin, bahwa vaksin adalah suatu antigen, suatu benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh ya. Itu setelah itu tubuh akan memproses selama 2 minggu di dalam tubuh, kurang lebih 2 minggu baru akan dibentuk antibodi. Nah, antibodi ini sifatnya sangat spesifik. Jadi kalau yang disuntiknya vaksin misalnya untuk cacar air, varicella, ya tentu antibodi terhadap varicella. Ya, jadi kalau misalnya typhoid, antibodi akan terbentuk untuk typhoid. Jadi tidak bisa satu vaksin untuk keseluruhan. Ya, sifatnya sangat spesifik sekali, dan yang kita harapkan adalah neutralizing antibody. Jadi bukan antibodi sembarangan juga ya, antibodi yang bisa menetralisir infeksinya. Nah, kita lihat di sini imunitas alamiah dan imunitas adaptif. Ini secara umum yang kita sebut imunisasi. Ini semuanya adalah imunisasi. Ya, tapi kalau kita lihat di sini yang pasif itu transfer antibodi melalui plasenta, ya itu dari waktu janin, karena janin belum sempurna pembuatan antibodinya, jadi mendapat IgG dari ibunya melalui plasenta. Sedangkan yang infeksi ini kalau kita terinfeksi otomatis akan membentuk antibodi. Ini secara alamiah. Tetapi kenapa harus vaksinasi? Karena seringkali antibodi yang secara alamiah ini tidak bisa bertahan lama. Ya, dia biasanya kalau seperti typhoid hanya 20-30% dia akan bertahan, sehingga 70% dia akan tetap tertular. Karena itu biasanya kalau orang sudah sembuh dari penyakitnya, kita anjurkan untuk vaksinasi. Nah, kalau untuk COVID ini yang masih sedang berjalan. Nah, kita lihat lagi di sini, kalau imunitas yang artificial atau adaptive immunity, itu ada yang kita injeksi antibodi, itu imunisasi pasif yang saya bilang IVIG tadi. Tetapi disinilah yang terpenting ya, vaksinasi, yaitu imunisasi aktif ya. Jadi memang sengaja kita memberikan antigen ke dalam tubuh kita. Nah, ini cara kerja vaksin ya. Cara kerja vaksin untuk melindungi tubuh kita dari berbagai macam kuman ya, virus maupun bakteri. Jadi kalau kita lihat di sini, antigen masuk ke dalam sel, dia akan ditangkap oleh makrofag yang bertindak sebagai antigen presenting cell.
Ya, di dalam makrofag ini akan antigennya dipecah menjadi peptida kecil dan akan berikatan dengan MHC, ya, yang kemudian akan dipresentasikan ke sel T, ya, dipresentasikan ke sel T, dan sel T ini akan membantu sel B untuk membentuk antibodi. Nah, ini proses ya kurang lebih 2 minggu, ya, jadi tidak bisa setelah disuntik langsung terjadi antibodi, ya, proses ini cukup lama 2 minggu, ya. Nah, kemudian ada juga vaksin yang mengaktifasi killer cell, ada juga vaksin yang mengaktifasi makrofag. Ini memang vaksin yang paling sempurna. Dia bisa mengaktifasi semua sistem imun spesifik maupun non-spesifik. Tetapi kebanyakan yang pasti adalah mengaktifasi sel B untuk membentuk neutralizing antibody. Tadi sudah disebut oleh Dr. Elina Burhan mengenai serokonversi, yaitu peningkatan antibodi yang spesifik terhadap vaksin setelah imunisasi. Ya, jadi ini penting sekali ya. Serokonversinya berapa? Kita ingin tahu gimana sih peningkatan antibodinya, dan seroprotektif. Kalau ada konversi ada protektif. Ya, protektif itu level antibodi yang mencapai tingkat memberikan perlindungan. Ya, jadi kalau untuk vaksin dapat kita harus ada pemeriksaan serokonversi dan seroprotektif. Dan efikasi vaksin tadi juga disebut-sebut ya, penurunan insiden penyakitnya pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan kelompok yang tidak divaksinasi, dan ini memang pada uji klinis ya efikasi. Jadi untuk yang COVID-19 ini tentu saja efikasinya tadi Prof. Kustandi sudah mengatakan ini tentu saja pasti diperiksa. Ya, efektivitas vaksin juga demikian ya, kemampuan vaksin untuk mencegah populasi, mencegah penyakit yang di populasi. Ya, jadi efikasi, efektivitas itu sangat penting dan itu pasti harus diukur. Ya, justru kita ingin melihat seberapa jauh efikasi vaksin tersebut. Dan kalau kita lihat upaya untuk meningkatkan imunogenisitas vaksin memang berbagai cara. Ya, kalau yang di Bandung itu vaksin mati karena whole virion yang diambil, karena itu penyuntikan harus 2 kali. Tapi memang kalau dilihat untuk pertama kali COVID-19 mungkin dianggap ini lebih aman juga kalau vaksin mati walaupun harus 2 kali. Tapi kalau vaksin hidup tentu imunogenisasinya lebih baik dibandingkan vaksin mati. Jadi caranya salah satunya adalah menggunakan vaksin hidup. Itu yang imunogenisasinya lebih baik ya. Penambahan adjuvan untuk vaksin mati. Ya, pemberian vaksin dalam bentuk konjugate. Konjugasi itu memang lebih baik dibandingkan kalau yang hanya polisakarida saja ya, karena biar gimana juga itu akan meningkatkan imunogenisitas dan meningkatkan dosis ya, pemberiannya 2 kali itu salah satu cara juga ya. Jadi ada berbagai macam cara untuk kita meningkatkan imunogenisitas vaksin. Nah, ini imunitas pasif ya, ini hanya bayangan saja supaya kita ada bayangan bahwa kalau orang imunisasi pasif itu langsung antibodinya yang disuntikan ya, jadi orang tidak punya kekebalan, diberikan IVIG misalnya, dia langsung akan membentuk antibodi, bukan membentuk, langsung ada antibodi karena memang yang disuntikan adalah antibodi yang sudah jadi. Tetapi umurnya pendek ya, karena tidak ada sel memori ya. Kalau kita lihat imunisasi pasif dalam waktu 20 minggu dia sudah turun ya, tapi proteksinya jangka pendek, tidak ada sel memori dan harganya mahal, juga efek samping bisa saja terjadi anafilaksis. Ya, jadi imunisasi pasif ini kita pakai kalau kondisi-kondisi tertentu. Nah, yang aktif inilah yang kita harapkan vaksinasi. Ya, jadi orang yang memang tidak ada kekebalan diberi suntikan antigen, ya, kemudian dalam waktu 2 minggu baru akan terbentuk kekebalan. Ya, jadi memang prosesnya tidak bisa cepat ya untuk pembentukan antibodi. Nah, kalau imunisasi aktif memang dia lebih murah ya, efektif dan proteksi jangka panjang. Kita belum tahu untuk COVID ya, karena masih sedang berjalan, masih ongoing study. Tapi sementara yang paling pendek adalah vaksinasi influenza, hanya 1 tahun karena virusnya berubah-ubah setiap tahun ya, bermutasi setiap tahun. Tapi dengan COVID kita belum tahu. Sementara yang paling pendek influenza ya, hanya 1 tahun sudah harus diberi penyuntikan kembali. Nah, ini komposisi vaksin dan tipe vaksin. Ya, tadi bahan aktif ya adalah antigen. Ya, antigen ini mikroorganisme yang dilemahkan berarti vaksin hidup atau dimatikan, inactivated. Inactivated artinya dimatikan. Ya, jadi komponen antigen dari mikroorganisme misalnya polisakarida dari dinding kumannya seperti itu. Nah, itu bahan aktif, tapi tidak cukup hanya antigen saja. Ya, kalau vaksinnya vaksin mati itu perlu adjuvan yang memperkuat vaksin untuk imunitasnya lebih baik ya. Adjuvan suatu zat yang diperlukan untuk meningkatkan
antibody ya, titer antibody kita harapkan lebih banyak dan lebih bertahan lama. Sedangkan pengawet itu tetap dibutuhkan. Kalau nggak ada pakai pengawet akan tumbuh bakteri atau jamur ya. Stabilizer juga ya untuk menjaga efektivitas vaksin selama penyimpanan. Jadi pada vaksin ini semuanya dibutuhkan ya. Adjuvan, tanpa adjuvan respon imunnya cepat ya. Ini ibaratnya 10 minggu sudah habis ya, tapi dengan adjuvan dia akan lebih bertahan lama ya. Nah, tipe-tipe daripada vaksin. Ada vaksin hidup yang dilemahkan, ya, vaksin yang inaktif yang dimatikan, ada subunit ya, bagian daripada bakteri atau virusnya, biasa dindingnya ya, polisakarida. Kemudian vaksin bakteri juga sama, ada yang dilemahkan, ada yang diaktifkan, ada yang ya vaksin mati ya inaktivasi, itu sel utuh seluruhnya ya, atau subunit, polisakarid dan konjugat, dan juga ada toksoid ya. Jadi ini tergantung dari mana yang terbaik untuk pembuatan vaksinnya. Tentu tidak semua ambil subunit, tidak semua ambil vaksin mati. Jadi ada berbagai macam vaksin. Demikian juga untuk COVID. Mereka mencoba mana yang terbaik. Kita belum tahu. Jadi ada yang ambil RNA, ada yang DNA, ya ada yang ngambil whole virion, ya ada yang ngambil spike-nya saja, ya seperti itu. Ya, jadi itu semuanya sedang berjalan. Ya, nah kalau kita lihat ini ilustrasi saja bahwa vaksin hidup dan bakteri hidup ya. Vaksin bakteri yang hidup itu hanya BCG saat ini. Ya, terus vaksin bakteri yang inaktif ada di sini. Yang ini hanya sebagian, banyak sebetulnya. Vaksin virus yang hidup, campak parotitis, ya influenza ada yang hidup di luar negeri ya berupa semprotan ke hidung, tapi yang di kita influenzanya vaksin yang inaktivasi atau vaksin mati yang dimatikan. Ya. Ada juga vaksin kombinasi ya, vaksin kombinasi MMR, DPT, Tdap ya, tetanus difteri, hepatitis A dan B, hepatitis A dan tifoid ya, itu sudah kombinasi dalam satu kemasan. Kalau kombinasi nggak bisa kita mencampurkan dua vaksin dalam satu spray, tidak boleh. Ya, jadi yang sudah tersedia vaksinnya dari farmasinya. Ya, dan immunogenitas vaksin kombinasi ini akan menghasilkan antibodi yang adekuat ya untuk memberi perlindungan. Jadi antibodinya tidak akan lebih sedikit atau lebih kecil di kombinasi, justru ini akan lebih baik. Ya, sekali suntik dia mendapat dua macam antibodi, misalnya hepatitis A dan B. Nah, saya sedikit menyentuh jenis-jenis vaksin COVID ya. Kita lihat di sini banyak sekali saintis yang mencoba dari banyak negara ya, mencoba bagaimana untuk membentuk vaksin yang terbaik. Belum ada yang tahu ya, sekarang belum masih berjalan fase 1, 2, 3 ya, belum ada yang betul-betul sudah selesai penelitiannya. Ya, jadi ini juga sama untuk COVID, vaksin yang diaktifasi ya, misalnya seperti yang di Bandung tadi Prof. Kusnadi sudah banyak bercerita ya. Jadi memang tetap dijalankan, malahan kalau yang di Bandung itu whole virion. Jadi seluruh bagian dari virusnya. Ya, ada juga yang rekombinan seperti hepatitis B, tapi ini juga merupakan vaksin yang diinaktivasi ya. Vektor viral ada yang memakai adenovirus ya, salah satunya ya, vektor virus ini dapat dimodifikasi sekian rupa sehingga bereplikasi ataupun tidak ya. Jadi memang macam-macam sedang dicoba dan kita ingin tahu mana yang terbaik, kita belum tahu ya, karena masih ongoing study semuanya. Mudah-mudahan kita bisa lihat nanti suatu saat mana yang paling baik. Dan ini juga vaksin asam nukleat bisa dari RNA, DNA ya, karena itu lebih mudah ya. Yang di Eijkman saya kira juga RNA, DNA, nanti kita dengar dari Prof. Amin ya. Jadi itu akan bagus sekali, kombinasinya macam-macam. Jadi ya, saya kira itu akan lebih memperkaya kita untuk melihat mana efikasinya, imunogenisitasnya yang terbaik untuk vaksin-vaksin tersebut. Nah ini ada juga vaksin COVID ini sudah ada platformnya. Ya, kalau kita platformnya ini kita lihat di sini bahwa virusnya ada yang diinaktivasi, ada yang sudah dilemahkan. Dilemahkan ini artinya vaksin hidup. Kalau inactivated ini artinya vaksin mati. Ya, kemudian ada yang pakai viral vector tadi, dia bisa bereplikasi, tapi juga ada yang non replikasi. Tapi ini juga ada yang DNA, RNA ya. Ini kita banyak sekali pemikiran-pemikiran dari para ahli vaksin ya. Kemudian ada protein subunit, ada virus-like particle ya. Jadi ini seperti virusnya tapi bukan virusnya sebetulnya ya. Ini juga vaksin mati.
Ya, jadi kalau kita lihat gini banyak sekali platformnya ya. Jadi yang untuk perkembangan vaksin mereka ada yang bilang saya pengennya DNA karena DNA ini semuanya punya alasan. Ya, jadi kalau lihat alasan-alasannya semuanya baik. Marilah biar saja mereka semuanya mencoba, nanti kita melihat mana yang hasil terbaiknya. Ya, jadi ini ya contoh yang whole inactivated virus ya, ini yang dilakukan saat ini oleh Sinovac ya. Ini vaksin yang hidup ya, ini subunit, ini ada spike-nya aja, spike itu yang seperti paku di luarnya ini virus like particle, justru hanya dalamnya kosong, ya itu virus like particle, jadi tidak ada isi virus aktifnya ya. Kemudian ini viral vector memakai adenovirus ya, ini DNA-nya saja yang diambil, sedangkan yang ini hanya RNA-nya saja yang diambil. Ya, jadi kalau menurut mereka kenapa sih RNA DNA katanya lebih mudah tapi lebih mahal. Ya, jadi banyak faktor yang setiap farmasi itu menganggap alasan-alasan itu semua yang terbaik. Nah, ini juga ya, jadi semuanya berpacu untuk menciptakan vaksin corona ya, sampai hari ini ada 195 calon vaksin yang sedang dikembangkan ya. Kemudian seperti tadi platformnya udah kita lihat ya, jadi vaksin virus, asam nukleat, ya RNA, DNA, ya jadi semuanya berusahanya dengan DNA, ada yang RNA, jadi ternyata terpisah ya RNA DNA-nya diambil masing-masing. Nah ini juga ya, kalau kita lihat kandidatnya di sini cukup banyak ya, yang paling banyak protein base ya 44, tapi RNA juga banyak karena 20 ya, DNA 12 ya, kemudian ada yang 16 viral vector ya. Jadi kalau kita lihat di sini semua punya alasan ya, alasan kenapa mereka mengembangkan pakai platform berbeda-beda ya, variasi. Nah ini tadi kelihatannya sama dengan Dr. Kuncoro ya, bahwa yang vaksin itu sebetulnya 10 sampai 15 tahun harusnya, tapi ini dikebut hanya sampai 18 bulan ya. Jadi betul-betul kebutuhan yang dianggap emergency, tetapi tetap keamanan yang harus kita jaga ya, karena emergency tapi kalau tidak aman tidak ada gunanya, malah kita menjadi sakit ya. Jadi kita memang harus bersabar sampai bulan Januari, tidak mungkin bulan Desember, paling tidak Pusnandi bulan Januari sudah ada interim report hanya dari 540 orang, di penelitiannya 1.620. Jadi kita berharap interim reportnya itu dengan hasil yang baik ya, sehingga bisa adanya use emergency. Mudah-mudahan kalau itu baik ya. Nah ini saya hanya menayangkan rekomendasi Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI, bahwa kita juga ada Satgas Imunisasi di PAPDI ya, ketuanya Prof. Samsur Rizal, dan ini memang kita mulai sesuai dengan WHO 19 sampai 59 yang dewasa, 60 tahun ke atas ini adalah lansia. Ya, jadi memang kita sudah menyesuaikan mulai usia 19 tahun untuk dewasa ya. Ini tidak ada vaksin COVID, nanti kalau sudah keberhasilan vaksin COVID kita akan berubah lagi jadwal rekomendasi pada orang dewasa, kita bisa menambahkan COVID. Mudah-mudahan vaksin COVID itu bisa memberi satu harapan buat kita semua, tapi walaupun demikian juga, walaupun vaksinnya sudah jadi, itu tidak menyelesaikan masalah sesaat itu, karena harus kurang lebih 160 juta orang yang harus divaksinasi di Indonesia, dan itu cukup memakan waktu yang lama ya, karena vaksin juga itu kita harus tidak cukup yang kita ambil misalnya hanya 3.000, kita beli lagi dari China misalnya, itu pun tidak tidak akan ada herd immunity yang 70%. Jadi hanya baru kelompok tertentu saja, sedangkan dosisnya 2 kali pun itu hanya 1.500 orang. Jadi itu kita juga harus memikirkan bahwa setelah vaksinnya ada pun, bahwa protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Ya, jadi belum menyelesaikan masalah. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Iris. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan mengenai imunologi dan vaksin sudah terjawab ya dengan paparan dari Prof. Iris tadi. Baik, kami mengundang pembicara yang terakhir, tapi ini yang ditunggu-tunggu juga, Profesor Dr. Amin Subandrio, PhD, SPMK Konsultan,
Prof. Amin akan menyampaikan topik mengenai vaksin merah putih. Ini yang juga menarik dan banyak ditanyakan oleh para sejawat sekalian. Silakan Prof. Amin, waktunya 20 menit.